Baiklah, sebelum kita menjabarkan berbagai solusi dan tantangan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan sejumlah karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. 6 dimensi profil Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan tunggal. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam itu adalah mandiri. Baiklah, untuk yang pertama yaitu tantangan peserta didik pada poin beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terdapat dua ranah sosial, yaitu ranah sosial di masyarakat dan di sekolah yang menjadi tantangan bagi peserta didik. Di masyarakat, tantangan dalam lingkup sosial masyarakat pada implementasi butir Pancasila ini yaitu masih ditemukannya banyak sekali oknum-oknum yang menganggap bahwa agamanya lah yang paling benar. Hal ini terjadi karena kurangnya rasa toleransi, saling menghargai, dan saling menghormati antar umat beragama. Perselisihan, debat tiada akhir, pelecehan agama, dan aksi-aksi yang dapat membahayakan individu-individu ini merupakan salah satu efek negatif dari kurangnya rasa toleransi ini. Peserta didik yang masih bertumbuh menjadi individu yang mudah terpengaruh dan mencari jati diri terkadang masih mudah terprovokasi dan membentuk pola pikir tersendiri akan sebuah atau suatu hal tertentu tentang agama. Ini juga mempengaruhi bagaimana siswa ini bersikap di sekolah. Tantangan pada poin elemen ini juga memungkinkan terjadi di lingkungan sekolah, seperti peserta didik yang belum memahami makna keberagaman kebinekaan akan bermain dengan pola pikirnya sendiri akibat dari pengaruh-pengaruh orang-orang di ranah sosialnya, sehingga bisa ditemukan masih ada anak-anak yang ingin bermain hanya atau berinteraksi dengan sesama agamanya saja dan tidak mau bergabung atau berinteraksi dengan rekan yang memiliki agama lain. Berikutnya adalah solusi atas tantangan peserta didik elemen beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pada poin sosial di masyarakat, hendaknya seluruh lapisan masyarakat memiliki kesadaran, kepemahaman atas keberagaman, perbedaan. Ini menjadi sebuah identitas Indonesia yang tidak bisa dilepas dari Indonesia. Sehingga dengan memiliki kesadaran ini akan menimbulkan adanya rasa toleransi dan saling menghargai atas keperbedaan budaya, ras, termasuk agama. Dengan munculnya sikap toleransi saling menghargai ini akan minimalisir segala hal-hal yang dapat memicu terjadinya perselisihan dan perdebatan yang disebabkan oleh perbedaan agama. Individu peserta didik harus dibimbing oleh seluruh lapisan masyarakat agar timbul rasa saling menghargai, terutama saat hari-hari besar yang ada di setiap agama. Lalu pada implementasi di sekolah, solusinya adalah dalam dunia pendidikan, peserta didik ini juga dikenalkan dengan macam-macam keberagaman yang ada di sekolah tersebut. Sekolah juga harus memberi pemahaman bahwa walaupun agama berbeda-beda, tapi mereka tetap wajib untuk beribadah secara aman dan nyaman, sehingga sekolah dapat memberikan sarana untuk seluruh peserta didik beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai tantangan peserta didik pada profil Pancasila dimensi mandiri pada aspek masyarakat. Nah, di sini seperti kita ketahui bahwasanya tantangan peserta didik pada dimensi mandiri ini yaitu mengenai stigma masyarakat mengenai peserta didik dianggap masih sangat kecil sehingga belum pantas untuk dapat mandiri atau melepaskan diri dari bayang-bayang masyarakat. Salah satunya yaitu orang tua mereka. Nah, di sini kita juga bisa mengambil contoh, salah satunya yaitu peserta didik tidak diperbolehkan berpergian sendirian tanpa orang tua atau orang terdekat. Padahal di sinilah salah satu proses orang tua ataupun masyarakat mengajarkan peserta didik untuk dapat mandiri tanpa bantuan orang lain.
Nah, salah satu contoh yang juga kami berikan pada bagian ini yaitu pada bidang finansial. Stigma orang tua bahwasanya peserta didik tidak boleh untuk belajar mencari uang sendiri, padahal seharusnya sejak kecil peserta didik harus telah diajarkan bagaimana dapat mencari uang sendiri, sehingga ketika mereka sudah beranjak dewasa, pada saatnya mereka dapat berusaha lebih keras lagi untuk dapat menghidupi diri mereka sendiri. Kemudian di sekolah, seperti kita ketahui pada era sekarang, fasilitas sekolah yang sudah sangat memadai, salah satunya yaitu difasilitasi office boy atau petugas kebersihan, sehingga ini dapat mengkikis kemandirian peserta didik untuk dapat bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan di sekitar mereka, salah satunya yaitu di kelas mereka. Kemudian juga ada juga yang di sekolah seperti fasilitas antar jemput, sehingga orang tua kurang memberikan kemandirian kepada peserta didik dalam hal untuk dapat berpergian sendiri, seperti untuk dapat berkendaraan di kendaraan umum, seperti itu. Solusi pada tantangan elemen kemandirian pada peserta didik dalam profil pelajar Pancasila yang ada pada masyarakat, yaitu sekarang sudah banyak sekali seminar parenting yang dapat membuka pola pikir orang tua untuk tidak hanya sempit dalam hal kemandirian peserta didik, sehingga mereka dapat membuka wawasan mengenai passion yang dimiliki masing-masing peserta didik. Seperti misal mereka memiliki keinginan untuk menjadi pengusaha, orang tua ataupun peserta didik dapat bergabung pada seminar ini, kemudian mereka dapat menemukan passionnya, sehingga diharapkan nanti ke depannya peserta didik tidak hanya menjadi pegawai saja, tetapi juga bisa dapat menciptakan lapangan usaha baru di era ke depannya. Kemudian solusi tantangan peserta didik dalam profil Pancasila yang ada di sekolah, seperti kita ketahui bahwasanya sekarang sudah ada, bukan sekarang saja ya, tetapi dari zaman dahulu sudah ada salah satu kegiatannya yaitu pramuka, yang merupakan salah satu wadah peserta didik dapat belajar mandiri. Di sana peserta didik dapat melatih kekompakan mereka antara rekan sejawat, kemudian juga dapat melatih diri untuk dapat bertahan hidup tanpa bantuan dan ataupun tanpa fasilitas yang dimiliki oleh orang tua mereka. Tantangan peserta didik yang berikutnya adalah dimensi gotong royong pada profil pelajar Pancasila. Ada 3 elemen di dalam dimensi gotong royong. Yang pertama adalah kolaborasi, yang kedua adalah kepedulian, dan yang ketiga adalah berbagi. Tantangan yang dihadapi oleh peserta didik, baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat, adalah kurang pedulinya peserta didik di dalam kehidupan nyata. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi dan informasi yang membuat peserta didik lebih tertarik dengan dunia maya. Peserta didik lebih senang menghabiskan waktu dalam berinteraksi di dunia maya ketimbang berinteraksi dengan teman-teman di dunia nyata. Hal inilah yang menimbulkan tantangan peserta didik di dalam lingkungan sekolah, seperti peserta didik malas untuk berinteraksi dengan teman di dunia nyata, kurang rasa peduli terhadap teman, serta tidak memiliki jiwa kolaborasi dikarenakan lebih tertarik dan lebih nyaman dalam berinteraksi di dunia maya. Sedangkan tantangan peserta didik di dalam masyarakat, yakni peserta didik kurang memiliki rasa simpati dan empati terhadap lingkungan masyarakat. Solusi atas tantangan yang ada pada dimensi gotong royong profil pelajar Pancasila, yakni untuk di sekolah guru bisa memberikan tugas kelompok agar peserta didik bisa berinteraksi dengan teman-teman di dunia nyata dan bisa mengajak peserta didik untuk bersama-sama membersihkan lingkungan sekolah, atau dengan mengadakan perlombaan, misalnya lomba kebersihan kelas, agar peserta didik saling bahu-membahu dan bergotong royong untuk membersihkan kelas mereka masing-masing sehingga mereka bisa memenangkan perlombaan. Selain itu, di lingkungan masyarakat,
peserta didik bisa diajak untuk ikut aktif di kegiatan masyarakat, misalnya menjadi panitia pelaksanaan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Bisa juga ikut bakti sosial dengan cara menggalang dana untuk korban bencana alam seperti banjir, tanah longsor, atau korban kebakaran rumah. Hal ini sesuai dengan elemen dimensi profil pelajar Pancasila, yakni berbagi. Baiklah, saya Sisi Metrika. Kali ini saya akan menjelaskan tantangan yang mungkin peserta didik hadapi saat mereka ingin menguatkan elemen profil pelajar Pancasila, khususnya elemen berkebinekaan global. Tantangan yang mungkin dihadapi adalah berasal dari mindset peserta didik itu sendiri. Peserta didik dikhawatirkan memiliki kesulitan untuk mengubah mindsetnya, untuk lebih berpikiran terbuka mengenai adanya budaya lain yang perlu dipelajari yang bisa dijadikan contoh dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Selain mindset peserta didik yang perlu diubah untuk menjadi lebih terbuka, ukuran keterbukaan pemikiran ini ternyata juga perlu dikontrol. Jangan sampai peserta didik terlalu terbuka akan budaya lain yang mungkin tidak sesuai dengan identitas bangsa atau budaya bangsa Indonesia, sehingga dikhawatirkan peserta didik melupakan budaya bangsa sendiri dan berkelakuan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi norma agama, norma sosial, dan lain-lain. Kemudian, tantangan selanjutnya yang mungkin dihadapi di lingkungan sekolah masih berasal dari pola pikir. Dikhawatirkan pola pikir peserta didik yang tidak paham toleransi berbudaya juga bisa menjadi tantangan saat mereka bersekolah, karena di sekolah peserta didik lainnya mungkin berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda, sehingga peserta didik harus mampu menerima dan menyesuaikan perbedaan yang ada agar tidak terjadi konflik. Dari tantangan yang telah dijelaskan, solusi yang bisa dilakukan adalah pada saat di sekolah, peserta didik bisa diajak untuk terlibat di dalam proyek P5, yang mana mereka bisa membahas dan mengenal serta menganalisis budaya daerah atau negara lain, sehingga diharapkan pola pikir mereka lebih terbuka terhadap budaya lain dan bisa bertoleransi terhadap perbedaan. Karena sejatinya perbedaan itu bukan untuk dihindari, namun untuk diterima. Kemudian di masyarakat, lingkungan masyarakat bisa saling bahu-membahu untuk terus melestarikan budaya Indonesia, seperti menyelenggarakan kirab budaya dan mengadakan pameran pertukaran budaya, sehingga peserta didik menjadi lebih teredukasi. Masyarakat juga perlu memberikan contoh berbudaya yang baik agar peserta didik bisa meniru laku tersebut, sehingga diharapkan peserta didik mampu menerima kebinekaan yang ada di masyarakat dan menghargai setiap perbedaan yang terjadi. Selanjutnya adalah tantangan peserta didik dalam bernama kritis di sekolah. Yang pertama selanjutnya itu di masyarakat. Untuk di sekolah, tantangan pertama dalam bernama kritis itu adalah mengatasi sifat egosentrisme. Egosentrisme, merasa diri sendiri yang paling benar, biasanya membuat susah untuk bernalar kritis. Egosentrisme adalah kecenderungan melihat dan memahami realitas sebagai yang berpusat pada diri sendiri. Mereka yang memiliki kecenderungan ini adalah orang-orang yang menempatkan pandangan-pandangan dan nilai-nilai mereka sendiri sebagai yang lebih unggul dibanding dengan orang lain. Tantangan yang kedua adalah menghindari tindakan mengasumsikan sesuatu tanpa dasar. Asumsi yang tidak ada buktinya merupakan tantangan yang menghalangi bernalar kritis. Jika asumsinya sudah tidak teruji kebenarannya, maka hasil pikirannya kemungkinan juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tidak ada dasar asumsinya. Selanjutnya itu di masyarakat, tantangan peserta didik dalam bernalar kritis di masyarakat adalah mengatasi sifat sosiosentrisme. Sosiosentrisme ini menganggap kelompoknya, lembaganya, organisasinya sendiri sebagai yang lebih superior, sebagai yang lebih benar. Sosiosentrisme berlawanan dengan prinsip berpikir yang kritis dan menjadi penghalang kita dalam bernalar kritis. Contohnya, peserta didik yang menganggap sekolahnya adalah sekolah yang paling unggul dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain. Cara berpikir yang mengunggulkan sekolah sendiri menghalangi nalar untuk berpikir kritis, menalar dengan objektif,
dan berargumentasi secara logis rasional. Berikut solusi menghadapi tantangan dalam bernada kritis di sekolah ya. Tantangan pertama dalam bernada kritis itu adalah mengatasi sifat egosentrisme. Solusi menghadapi tantangan pertama adalah dengan menanamkan rasa saling menghormati, menghargai, dan bersikap toleransi atas segala hal yang orang lain ucapkan dan lakukan. Peserta didik tidak boleh merasa diri sendiri yang paling benar karena dengan menjauhkan sifat egosentris mempermudah peserta didik dalam bernada kritis. Tantangan yang kedua adalah menghindari tindakan mengasumsikan sesuatu tapi tanpa dasar. Ya, yang kedua adalah menghindari tindakan mengasumsikan sesuatu tapi tanpa dasar. Solusi menghadapi tantangan yang kedua adalah dengan mendasari dan melengkapi asumsi tersebut dengan teori pendukung dan fakta-fakta yang diperoleh melalui pengamatan, wawancara, atau sumber-sumber terpercaya lainnya yang bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya di masyarakat, tantangan peserta didik dalam bernada kritis di masyarakat adalah mengatasi sifat sosiosentrisme. Solusi menghadapi tantangan ini adalah dengan melatih dan menanamkan pola pikir lintas budaya bahwa kita sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat dalam berbagai kelompok sosial seperti bangsa, budaya, profesi, agama, keluarga, dan teman sebaya. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tantangan yang mungkin peserta didik akan hadapi saat mereka ingin menguatkan elemen pelajar Pancasila, khususnya elemen kreatif. Tantangan yang dihadapi oleh peserta didik untuk berpikir kreatif di lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah adalah lagi-lagi berasal dari peserta didik itu sendiri. Karena dikhawatirkan peserta didik memiliki pola pikir takut berbuat salah, takut menjadi berbeda dan dikritik, serta memiliki pola pikir yang tidak proaktif. Banyak orang yang takut dianggap berbuat salah dan menganggap bahwa salah adalah kegagalan yang harus dijauhi. Saat hal ini terjadi, bukan kegagalan yang menahan manusia untuk menjadi kreatif. Perasaan manusia itu sendiri yang menghadang kreativitas mengucur keluar dari dalam otak. Kemudian pola pikir takut dikritik, diejek, dicemooh, atau ditolak sebenarnya adalah hal yang wajar yang ada dalam setiap diri manusia. Hal ini dipicu oleh keinginan untuk disukai dan disetujui oleh orang lain. Namun berbahaya untuk pengembangan kemampuan berpikir kreatif. Dan yang terakhir adalah pemikiran yang tidak proaktif. Menjadi orang yang pasif dan menunggu instruksi membuat pikiran manusia tidak terangsang untuk ide-ide dan informasi baru. Membuat pikiran manusia kehilangan vitalitas dan energinya, seperti otot yang tidak dilatih. Maka dari itu, solusi yang bisa ditawarkan untuk mengatasi tantangan tersebut adalah pelajar Indonesia diharapkan mampu untuk menjadi pelajar yang kreatif, di mana mereka bisa memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen ini bisa diperkuat dengan cara mendesain pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk menghasilkan suatu karya sehingga ide-ide kreatif peserta didik bisa tertuang dalam karya atau produk pembelajaran tersebut. Contohnya, mendesain pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk menghasilkan produk pembelajaran yang tentunya juga menyesuaikan dengan materi pembelajaran yang ada.